Baik, selamat siang Mas. Siang Mas. Nah, ini kan kemarin kan saya butuh wawancara buat tugas, ya ada satu mata kuliah itu nyuruh wawancara ke yang punya profesi. Nah, kebetulan saya itu dapat profesi artistik gitu loh Mas. Jadi profesi artistik itu kayak fotografi, videografi dan sebagainya. Nah, saya memilih Masnya karena kan Masnya kan juga videografer kan ya. Nah, mungkin sebelum itu bisa perkenalan ke kamera atau ke saya, terserah. Saya perkenalan kayak mungkin nama, umur, asal seperti itu. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Novalda Ramadan, biasa dipanggil Adrian atau Ian. Aku asal dari Kediri, umurku sekarang 20 tahun. Umur 20 tahun. Oh ya kan kemarin kan juga sempat tanya-tanya. Terus ternyata Masnya kan juga kuliah. Kuliah di ini ya di Surabaya ya? Iya di Surabaya. Kebetulan sekarang aku lagi kuliah di Surabaya di Institut Teknologi 10 November, jurusan perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah dan kota. Terus ini kalau videografinya ini? Kalau videografi ini kebetulan dulu awalnya dari hobi sih, hobi penasaran gitu, terus sampai sekarang bisa berkembang jauh lah. Berarti nyambi gitu ya? Iya. Kerja sambil kuliah sambil kerja. Iya. Tapi gak keteteran Mas kayak gitu Mas? Itu tergantung gimana kalian bisa manajemen waktunya aja sih. Ya gitu. Kadang tuh paginya kuliah, terus malamnya tuh ngedit. Atau kalau weekend kan nggak ngapa-ngapain tuh, biasanya aku sambil ngejob atau video gitu. Berarti manajemen waktunya bagus ya gitu ya? Diusahakan manajemen waktu dengan baik. Terus ini udah berapa lama sih Masnya ini kayak gitu, kayak ya itu apa kerja sambil kuliah? Kalau kerja sambil kuliah kebetulan kan kuliah sambil kerja. Iya. Kebetulan kan masih semester 5 kan, dua setengah tahun lah. Kalau aku mendalami bidang videografi itu udah dari kelas 8 SMP apa enggak ya? Nah itu kayak itu sejarahnya tuh dari awalnya ada tugas dari guru bahasa Indonesia, dan itu tugasnya tuh suruh buat iklan. Dulu tuh suruh buat iklan. Nah dari situ kayak aku mulai penasaran nih, gimana ya bikin iklan yang bagus tapi outputnya video gitu kan. Itu pertama kali aku kenal videografi. Terus aku dulu tuh nge-script sendiri gimana angle-angle yang pas, terus ceritanya ntar gimana. Nah, satu channel yang buat aku belajar buat video dulu itu adalah Erpan 1140. Ingat enggak? Kita tahu. Yang error itu. Iya, aku dulu lihatnya dari situ. Terus sampai dari situ singkat cerita udah pengumuman nilai gitulah. Nah, ternyata videoku tuh paling bagus sekelas. Waktu masih sekelas kan. Terus aku tiba-tiba dikasih uang sama guruku karena videonya bagus gitu. Terus aku pikir, video ini bisa ngasihin juga ya. Terus ya udah dari situ kayak aku mulai tertarik dan belajar sendiri gitu. Itu mulai sukanya ya? Iya, benar. Kalau mulai jadi videografer profesionalnya? Mulai jadi videografer profesional aku waktu itu kalau nggak salah kelas 12 SMA ya. Jadi waktu itu ada kayak lomba videografi di MAN waktu itu, kayak dari Kemenak kita tuh bikin tim. Jadi di dalam satu tim itu dibagi beberapa tupoksi. Nah kebetulan waktu itu aku bagian sebagai drone pilot sama video editor sama videografer juga sih. Nah dari situ kayak aku mulai ngerasa serunya bikin video. Nah setelah itu aku dapat job, pertama kali jobku itu dari cuttingku, itu kayak bikin video iklan dari satu outlet yang ada di Kediri gitu, dan itu bisa menghasilkan juga. Berarti udah dari SMA kelas 12 ya? Terus berarti udah dapat banyak banget ya kayak gitu? Apa banyak? Udah dapat penghasilan yang cukup? Iya. Pas masih kelas 12? Ya pas masih kelas 12 masih dibilang kecil ya, tapi udah bisa gitu, udah bisa menghasilkan walaupun kecil.
terus kan Mas ini kan tadi kan juga kuliah kan. Nah, terus gini, kan tadi kan perencanaan wilayah kota. Ya, bener kan ya? Di apa? Di mana? ITS. Nah, di ITS ya. Nah, terus apa yang Mas buat ini? Apa yang membuat Mas ini semisal apa udah lulus kan ya? Kan pasti kan ada cabang-cabang alternatif pilihan. Nah, terus apakah Mas akan tetap memilih pekerjaan tersebut? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya aku udah siapin planning dari awal aku mau kuliah itu. Jadi persiapan kalau ntar lulus tuh aku nggak cuma punya satu bidang skill gitu. Jadi aku misal nih di kuliah di PWK. Nah, di PWK kan ntar jadinya bisa jadi perencana atau yang lain-lain. Nah, waktu aku selama kuliah ini di belakang backgroundku pendidikan PWK ini aku juga kan punya hobi background skill di videografi. Nah, selama aku kuliah tuh aku tetap kembangin minat dan bakatku di videografi ini kayak lewat ikut panitiaan gitu. Nah, di kematian itu aku tuh kayak mesti daftar di bidang videografi, di bidang medianya lah sampai sekarang. Nah, planningku buat lulus adalah jadi aku nggak cuma punya satu skill doang di dalam bidang studiku. Jadi punya bidang-bidang pendukung lah, dimana aku expert di bidang PWK, aku juga expert di bidang media. Nanti rencana lulusnya aku bisa kembangin atau gabung dua skill ini jadi satu skill yang benar-benar mendukung aku. Misalnya nanti aku lulus, aku pengen masuk di bidang PWK, masuk di bidang PUPR misalnya, aku bisa masuk di divisi brandingnya. Jadi aku punya background planning juga, punya background perencanaan wilayah kota. Aku juga punya di bidang media. Jadi apa namanya, faktor pendukung aku bisa masuk ke situ lah. Oke. Jadi kan yang saya tangkap kayaknya itu tadi Masnya bilang kan ini kan apa kayak pekerjaan Masnya kan videografi itu bisa dimasukkan ke itu ke yang perencanaan wilayah kota. Oke, baik. Nggak lumayan apa ya, lumayan kayak berkesinambungan gitu ya. Soalnya aku udah planning dari awal kayak ini nggak bisa nih kalau aku cuma punya satu skill doang gitu. Terus dari yang Mas kan jadi kan videografer ya. Nah, mungkin Mas dapat hal-hal positif dari hal tersebut selain dapat ya yang pasti kan juga dapat cuan kan. Cuman selain cuan mungkin ada apa lagi? Oke, kalau hal-hal positif yang lainnya aku dapat dari job ini, yang pertama itu skill manajemen waktu yang baik ya. Jadi kayak sekarang kan juga kuliah, jadi kayak sering tabrakan waktu-waktunya. Jadi aku bisa belajar manajemen waktu, gimana ngatur mana yang lebih prioritas, mana yang bisa ditinggalin dulu untuk ngerjain deadline. Terus yang kedua itu skill komunikasi. Yang pasti kan videografi, video editing itu kan perlu banget komunikasi sama klien, sama tim juga. Nah, itu juga membantu aku menambah skill komunikasi. Terus yang ketiga itu pasti hard skill di bidang sendiri, kayak gimana ngoperasiin kamera, terus gimana ngeditnya dengan yang bagus. Itu sih menurutku. Terus yang keempat ada teamwork. Itu benar-benar apa namanya, dipelajarin dan aku dapat banget di sini sih. Berarti teamwork, berarti Masnya kerja as a team? Kadang aku kerja sendiri, as aku sendiri. Tapi seringnya tuh as a team. Berarti ada tim sendiri. Iya. Terus kadang dapat job sendiri kayak. Iya. Oke. Terus kan pas Mas memilih pekerjaan tersebut kan itu kan pasti kan ada beberapa hal yang harus dipikirkan ya. Kan termasuk kan juga resiko. Terus hambatan-hambatannya. Nah, mungkin Masnya bisa menceritakan hambatan-hambatan pas menjalani ya itu profesi sebagai videografernya itu. Oke, untuk hambatan-hambatan sendiri sih kadang beberapa kali tuh kayak timingnya nggak pas. Kayak misal
oh ini lagi ujian, oh tiba-tiba ada job masuk gitu. Nah itu kayak benar-benar menguras waktu dan menguras tenaga sih. Terus yang kedua itu kadang ada beberapa miskomunikasi di tim. Nah itu juga beberapa masalah yang ada, dan mungkin kadang membuat tim itu kayak nggak bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan mengatasi hal itu kita harus kayak lebih berkomunikasi lagi sama timnya gitu. Terus yang selanjutnya kayak misal lagi ngedit tuh, terus bisa tiba-tiba mati lampu, terus tiba-tiba iya. filenya nggak keset, itu kan kayak ganggu juga kan, kayak ngulang lagi. Terus yang keempat yang bener-bener aku rasain tuh kadang ada beberapa kalinya yang ninggal gitu, kayak misal project udah jalan terus ditinggal sama klien, itu pernah. Oh, berarti bisa kalau semisal ada klien terus dikerjain terus orangnya itu pernah, itu project dari luar negeri sih, pernah. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu semisal dikerjain itu nggak DP dulu atau ini kan benar kan kalau orang-orang kan sebelum ngerjain kan DP dulu baru dikerjain kayak gitu, itu enggak? Kalau waktu itu masih kayak apa ya namanya, kayak trial gitu kan. Ini masih kayak benar-benar awalan aku mulai ke luar negeri, mulai mengejar ke kancah internasional. Itu awal masih ada trial gitu, kayak aku udah ngerjain, tiba-tiba kayak mereka tuh janjiin kayak, oh videomu bagus, terus kalau kamu bikin video lagi kami akan narik kamu itu gitu kan katanya. Terus aku udah bikin, terus ternyata sama mereka nggak ada respon lagi gitu. Terus itu cuma sekali atau ada beberapa kali? Beberapa kali sih, tapi ya nggak sering, cuma 1-2 doang. Oke. Terus itu berarti klien sampai luar negeri juga? Iya, sekarang sudah mulai sampai. Oke, ya lumayan lah ya, lumayan. Ya, itu lumayan lah. Ntar bayarannya itu juga pakai currency luar negeri, dolar. Oh, terus itu pakainya ya, kalau ngirimnya tuh pakai apa? Pakai kayak visa? Uangnya. Uang. Uangnya tuh kalau bisa langsung dari platform ini, bisa langsung ke local bank gitu. Jadi kan ada beberapa metode pembayaran yang biasanya ada pakai PayPal, ada pakai Wise. Terus kalau pakai platform ini tuh bisa langsung direct ke local bank gitu. Oke. Kan saya juga kadang lihatnya tuh PayPal kayak gitu. Nah, terus ini Mas, mungkin target 5 tahun ke depan terkait profesi Mas ini, semisal lebih apa atau gimana? Oke, mungkin untuk target dari profesiku sendiri sih 5 tahun ke depan kayak mungkin aku harapannya ya bisa lebih jauh lagi berkembang, bisa berkancah di luar negeri, internasional pasti. Terus aku juga pengen punya tim sendiri gitu, biar bisa bantu perkembangan dari jobku ini. Itu sih, 2 itu sih yang paling utama. Aku pengen lebih jauh lagi mengeksplor klien ataupun klien sampai ke luar negeri gitu, ataupun membawa diriku sendiri ke luar negeri gara-gara jobku ini gitu. Sama aku pengen punya tim sendiri. Nah, okay. Berarti ya lumayan banyak ya. Yes. Tapi itu kan apa harus semuanya itu tercapai atau masih kayak ya mungkin kan maksudnya ada planning ya, mungkin ada 1-2 hal yang udah jalan terus mau ke sana atau gimana? Kalau aku ya ada yang udah mulai jalan, aku kayak udah bangun tim sendiri, tapi ya masih awal-awal, kayak masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi kayak semuanya itu harus bertahap lah, ada tahapannya, nggak bisa langsung. Jadi kayak perlu progres juga. Terus ya gitu sih. Oke. Ya, cukup menarik ya. Ya mungkin ini yang terakhir. Mungkin cara Mas biar sukses dalam profesi itu gimana? Mungkin banyak mengambil keputusan kayak tadi dan seterusnya. Ya itu sih, tabrak aja. Kalau ada klien tabrak aja. Terus kalian harus punya ini sih menurutku, rasa ingin tahu dan rasa ingin belajar yang tinggi.
kadang misal tuh klien minta oh gini gini gini, misal kamu belum bisa nih, oh berarti aku harus belajar lagi, aku harus tingkatin skill lagi supaya aku bisa menuin apa yang klien mau gitu, kayak wajib bisa belajar dan ingin tahunya tuh harus tinggi. Lebih ke ini ya, apa pokoknya di kulik terus ya gitu. sebenarnya kayak apa ya, tetap benar-benar totalitas lah istilahnya, Totalitas profesional. Kalau pengen menghasilkan sesuatu yang benar-benar maksimal tuh harus totalitas, dan semuanya tuh menurutku nggak bisa mulai kayak langsung jadi gitu, kayak ya nggak bisa langsung ya, dari nol dulu ya, kayak sesuatu yang besar itu berawal dari semua hal yang kecil. Mungkin ada sepatah dua patah kata buat yang nonton. Apa ya, aku nggak bisa berkata-kata, yang penting bukti nyata. Siap. Untuk apa ya, untuk kata-kata mungkin ini sih, ada satu kata-kata dari sebuah film yang benar-benar aku suka. Bunyinya gini, life each day as if it's your last. Jadi kayak kamu nikmati aja hidupmu seperti kayak ini hari terakhir kamu hidup gitu. Oke. Bagus ya kata-kata ya. Ya mungkin apa ini bisa ditunjukkan IG-nya, mungkin siapa tahu nanti ada mungkin untuk mau follow bisa follow aku di IG @yans_11. @yans. Ya, ntar ada di sini ya, edit. Oke, terima kasih Mas. Oke, thank you. Terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama.